What you looking for? It's me, Dialti. It's a style. Based Learning atau PBL dalam PJOK adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa belajar melalui partisipasi aktif dalam proyek atau tugas terstruktur yang relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Proyek tersebut dirancang untuk menggabungkan konsep PJOK dengan pengalaman praktis. Di sini saya mengambil dalam contoh PJOK senam dalam pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran berbasis proyek tersebut ada 6 tahap. Yang pertama, penentuan proyek. Yang kedua, perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Yang ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Yang keempat, menyelesaikan proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Yang kelima, mempresentasikan hasil proyek. Yang keenam, evaluasi proses dan hasil proyek. Satu, penentuan proyek pada fase ini, guru mengambil pengetahuan siswa tentang aktivitas gerakan berirama atau lebih dikenal dengan senam irama. Setelah itu mengetahui pengetahuan siswa atau memberi penjelasan atau rangkuman dari pemahaman awal siswa mengenai senam irama. Setelah itu media audio visual digunakan untuk menampilkan beberapa jenis senam yang sedang tren di kalangan muda. Untuk sebagai contoh proyek yang akan dibuat nanti. Yang kedua, perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek. Pada fase kedua, siswa menuju lapangan. Siswa melakukan pemanasan yang dimodifikasikan. Setiap siswa mencari gerakan pemanasan lalu diikuti oleh siswa yang lainnya. Kemudian siswa bermain game dari kecil membentuk lingkaran sambil mendengarkan instruksi guru. Jika guru mengucap 3, maka siswa membentuk kelompok 3 secara spontan. Apabila tidak ada yang kebagian kelompok, maka hukuman games ini pada akhirnya membentuk kelompok secara heterogen. Guru mengkoordinasikan siswa untuk dapat berdiskusi dan menciptakan rangkaian aktivitas gerak berirama. Setelah itu siswa diberikan petunjuk terkait cara dan apa saja yang perlu diperhatikan mengerjakan menyelesaikan proyek hingga menciptakan rangkaian aktivitas gerak berirama yang diiringi musik pilihan kelompoknya. Yang ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Siswa menyusun jadwal dan guru membantu mengarah menyusun jadwal proyek siswa dan juga membantu mengarahkan peserta didik merancang kombinasi gerak secara senam irama berdasarkan pengetahuan mereka dan menggunakan media handphone untuk mencari sumber lainnya sebagai rekomendasi gerakan yang akan dibuat oleh siswa. Siswa juga berdiskusi mencari musik atau lagu yang akan dipakai untuk mengiringkan gerak yang mereka buat. Proses merancangkan dan menyiapkan hasil diskusi serta menyelesaikan proyek yang akan diberi. Nomor 4, menyelesaikan proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Mengembangkan dan menyelesaikan hasil karya setelah seluruh gerakan selesai dibuat dan musik sudah ditetapkan, maka siswa mencoba mempraktikkan hasil karya mereka, mengompakkan gerakan, menyelaraskan, menyesuaikan ketekunan gerakan dengan musik sehingga menciptakan gerakan senam irama secara keseluruhan yang diiringi dengan musik. Guru memonitor aktivitas siswa serta memberikan motivasi koreksi sehingga proyek yang akan dikerjakan bisa diselesaikan dengan baik. Yang kelima, mempresentasikan hasil proyek. Siswa secara berkelompok mempresentasikan hasil karyanya kepada guru dan teman-teman lainnya. Siswa secara berkelompok menyelesaikan proyeknya, kemudian mempresentasikan hasil karyanya depan guru dan teman-teman kelas secara bergantian berkelompok, dan kelompok lain memberikan feedback presentasi dari tiap kelompoknya hasil karya siswa yang direkam. Kemudian siswa mengupload hasil rekamannya ke media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lainnya.
Yang keenam, evaluasi proyek dan hasil proyek. Penyampaian evaluasi oleh guru terhadap proses hasil akhir proyek senam irama. Di fase ini peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang telah disajikan oleh tiap kelompok dan materi yang belum dipahami. Setelah itu guru membimbing siswa untuk berdiskusi, menganalisis, menilai, dan mengomentari penampilan tiap kelompok yang tampil di depan. Setelah itu diberikan tahap akhir sebelum kesimpulan sebagai bahan evaluasi pembelajaran dengan menjawab sosial media aplikasi kuis. Kemudian di tahap akhir dilanjutkan memberikan kesimpulan, penugasan, pekerjaan rumah, dan penutup. Tujuan utama yang akan dicapai begitu juga dengan problem based learning. Untuk tujuannya pertama, meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik, melatih peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara praktis, membantu peserta didik dalam memahami peran orang dewasa di dalam kehidupan nyata, mendorong peserta didik untuk individu yang mandiri, bertanggung jawab,